Mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak membantu kita? Dunia yang hampir musnah itu karena mara bahaya seperti itu. Kita diajak berpikir, di mana Tuhan? Siapa yang akan menyelamatkan dunia ini? Tetapi pada hari ini secara khusus gereja mengimani bahwa Kristuslah Raja semesta alam. Dialah yang akan datang dan sudah datang di tengah-tengah kita, yang menunjukkan bahwa beriman pada Dia akan membawa kehidupan abadi dan tidak membawa kita kepada kebinasaan. Dialah yang menjamin itu. Karena apa? Karena telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan kematian. Maka walaupun kita dihadapkan pada kematian oleh COVID-19 itu, yang tidak bisa kita kuasai, namun kita yakin bahwa telah ada pribadi yang mengalahkan maut kematian, yaitu Yesus yang kita imani. Maka Dia yang memberi jaminan bahwa ada hidup abadi yang disiapkan bagi kita, terutama bagi kita yang sudah beriman padanya. Yang kita harapkan oleh kesaksian kita, banyak orang beriman kepada Kristus. Karena semakin banyak orang memang yang melihat satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang turun karena kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Sehingga Dia yang memberi kesaksian bahwa kematian sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Kenapa dosa dikalahkan? Karena Dia tidak berdosa, tetapi mati karena dosa orang lain. Untuk mengalahkan dosa kita, supaya kita juga bisa diampuni oleh Dia. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi orang yang percaya pada Yesus Kristus. Tapi kebanggaan kita harus kita saksikan dalam keluarga, dalam bermasyarakat, bertetangga, dalam karya pertemuan kita dengan banyak orang. Itulah tugas yang diberikan kepada kita sebagai gereja. Juga di Pamenang B2 ini, juga di stasi-stasi lain, juga di keluarga-keluarga kita, juga dalam diri anak-anak muda kita. Ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, ketika bermain dengan teman-teman di kampung, ketika bertatapan dengan banyak orang sebagai orang muda, Anda mempunyai tugas, yaitu untuk memberitahukan Yesus yang menjamin hidup kita. Bukan dengan kata-kata saja, dengan perbuatan yang baik kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus dan Romo sekalian, rumah ibadat yang kita berkati ini adalah tanda bagi kita bahwa di tengah-tengah umat di sini Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi, Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni. Ada di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita. Kita wujudkan dengan bangunan ini, gereja ini yang kita berkati, untuk berdoa, untuk bersama mewartakan sabda, untuk bersama merayakan kehadirannya di tengah-tengah kita dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu semoga rumah ibadat yang kita berkati ini dihayati sebagai Tuhan yang menyertai kita. Tetapi Tuhan yang tinggal di tengah-tengah umat. Tetapi juga tinggal di tengah-tengah keluarga. Karena iman kita kepadanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah
bangkit mulia, naik ke surga, tetap rela hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita merayakan perjamuan Ekaristi, karena dia mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia hadir sederhana dalam roti anggur yang diberkati menjadi tempat kehadirannya yang kita sambut dalam kehidupan ini. Maka semoga rumah ibadat ini akan menjadi tanda bahwa umat Kristiani, umat Katolik di sini terbuka karena ada Tuhan di tengah-tengahnya. Kita menyerahkan penderitaan kita, kesulitan hidup kita kepada Tuhan karena Dia menyertai kita. Menyertai dan menjamin penderitaan memang ada di dunia, tidak berhenti. Tapi hidup kekal diberikan kepada kita semua. Sehingga kita terus berjuang dalam hidup ini. Semoga rumah ibadat ini juga menunjukkan keramahan umat Katolik di tengah berbagai orang agama dan suku di tengah-tengah. Menunjukkan keramahannya, keterbukaannya kepada semua orang yang juga ingin diselamatkan oleh Yesus juga melalui kita semua. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, juga Bapak Suci mengingatkan agar hari Kristus Raja ini menjadi hari untuk memberi perhatian kepada orang-orang muda Katolik sedunia. Karena Bapak Suci melihat orang-orang muda dibutuhkan Yesus untuk mewartakan kabar baik kepada teman-temannya dengan caranya, dengan kemampuannya bermedsos, dengan kemampuannya bergaul dengan banyak orang, kemampuannya dan semangatnya untuk membantu ketika sesama sakit dan sebagainya. Orang-orang muda menjadi harapan gereja. Orang-orang muda menghadirkan gereja dengan spiritnya yang dipunyai, kemampuannya untuk bergaul, kemampuannya untuk menyelamatkan banyak orang yang menderita. Maka kita berdoa dan mengharapkan orang-orang muda kita jadi utusan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Pada hari ini secara khusus, pada waktu kita merayakan Kristus Raja semesta alam yang telah dinyatakan oleh Bapak Suci Pius ke-11 tahun beberapa puluh tahun yang lalu. Karena di dalam Injil ini juga Pilatus menanyakan, apakah kamu seorang raja? Yesus mengatakan, kamu mengatakan. Tetapi bukan raja biasa. Dia adalah raja yang berasal dari Allah. Bahkan dikatakan di dalam Injil, jawab Yesus begini, seperti yang kukatakan, kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan daku. Tapi dia mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus mengatakan demikian. Karena mengatakan, kalau kerajaanku dari dunia ini pasti mengerahkan pasukan untuk mengalahkan siapapun. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah kerajaan yang ingin menciptakan damai, sejahtera di antara manusia. Dan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, diutus untuk membawa kerajaan Allah itu. Kerajaan yang bukan dari dunia ini, tetapi Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari sini.
Kita menghayati itu dalam hidup, bahwa Yesus dari Allah sendiri yang di tengah-tengah kita. Hari ini ada 80 saudara-saudari kita akan menerima sakramen Krisma. Sakramen Krisma diberikan sesudah Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk melanjutkan kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Untuk melanjutkan kehadirannya, penyertaannya kepada gereja, kepada manusia, kepada dunia. Kita melihatnya, Yesus hadir dalam Ekaristi ini karena Roh Kudus yang diutusnya untuk menghadirkan Yesus dalam Ekaristi ini, agar kita bisa diselamatkan, kita bisa menerima hidupnya yang diungkapkan dalam tubuh dan darahnya. Maka kita yang menerimanya mendapat hidup ilahi dalam perjalanan kita yang masih di dunia ini. Kita bisa bertemu dengan Dia, kita bisa menyantapnya, kita bisa disembuhkan dan diselamatkan olehnya. Roh Kudus juga yang menyebabkan ketika kita mendengarkan kitab suci, banyak orang yang berubah hidupnya karena mendengarkan Tuhan yang bersabda. Betapa banyak orang bertobat menerima Kristus karena membaca kitab suci. Roh Kudus bekerja dalam kitab suci itu. Maka mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam kitab suci karena Roh Kudus dapat mengubah hidup kita, hati kita. Roh Kudus juga yang menyebabkan ketika kita menerima Dia, kita dapat berjuang dalam kehidupan ini untuk kebenaran. Banyak godaan dalam hidup, sama bagi remaja, juga bagi keluarga-keluarga. Banyak godaan dalam hidup. Yesus memberikan kekuatan dengan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudari dibaptis, Anda diurapi Roh Kudus itu sehingga menjadi anak Allah. Bukan hanya anak manusia, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Seperti Yesus sendiri adalah putra Allah. Kita diurapinya sehingga kita menjadi anak Allah. Tetapi menghadapi banyak perjuangan dalam hidup ini. Orang muda banyak perjuangan menghadapi berbagai macam tantangan oleh karena medsos sekarang ini. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja di tengah-tengah kita. Maka kita harapkan dengan menerima Krisma ini, Anda diurapi Roh Kudus. Dan diharapkan menjadi orang Katolik dewasa. Dalam arti terlibat untuk memperkembangkan gereja. Diutus, diurapi dan diutus. Dalam rumah tangga untuk membangun kesetiaan sebagai anak-anak muda supaya mampu berjuang menjadi orang yang membawa berkat dalam kehidupan ini. Dan juga agar memberi kesaksian kepada dunia di sekitar kita, tetangga kita, bahwa ada Roh Tuhan di tengah-tengah umat Katolik, di tengah keluarga Katolik yang bekerja, yang mendampingi anak-anak kita, yang mendampingi Bapak Ibu untuk setia dalam hidup, dan bahkan hadir dalam sabdanya, dalam Ekaristi, bahkan mengampuni melalui sakramen-sakramen. Mengampuni kita yang berdosa, sehingga kalau kita harus menghadap Tuhan, kita di dunia ini sudah dibantu, dibersihkan oleh Tuhan dalam pengampunan dosa. Juga kalau kita mau membangun hidup perkawinan, hidup imamat, Roh Kudus inilah yang diurapkan ke tengah-tengah hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itu selamat untuk menerima Roh Kudus. Pikirkan apa yang bisa saya sumbangkan
bagi gereja, di rumah tangga, anak-anak di tengah teman-teman di sekolah yang banyak bukan anak-anak Katolik, dan kita semua yang sedang menghadapi kesulitan, ketegangan dalam hidup keluarga. Mohon Roh Kudus membimbing. Libatkanlah Tuhan dalam keluarga. Libatkanlah Tuhan dalam menggereja. Libatkanlah Tuhan dalam melayani masyarakat di sekitarmu. Tuhan, tolonglah kami menjadi saksi nyata dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, marilah pada saat kita merayakan Kristus Raja yang akan menjadi Raja dunia semesta ini, yang akan dapat menjamin kebahagiaan, yang akan dapat menjamin keselamatan bagi kita hayati, karena kita sudah dipilih oleh Roh Kudus, diurapi oleh Dia. Semoga seluruh umat juga dengan gereja baru ini dikuatkan, disemangati, dan terutama para penerima sakramen Krisma menjadi utusan-utusan Yesus Kristus, menjadi rasul Tuhan di tengah-tengah kita. Berkat Tuhan menyertai. Amin.